Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah, dalam hal ini saya Dr. Nur Hidayani akan berbagi tips tentang kesehatan ya, karena seringkali kita melihat pada puasa hanya memandang sebagai kewajiban menahan lapar dan dahaga sejak fajar sampai dengan matahari terbenam. Namun pernahkah kita merenungi mengapa Allah mewajibkannya? Ternyata kalau kita sadari di balik perintah takwa, ada rahasia kesehatan yang luar biasa bagi raga kita. Dalam hal ini kita akan membedah bagaimana puasa bisa menjadi obat alami yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kacamata medis, puasa kalau kita ketahui, apalagi dalam penelitian akhir-akhir ini dalam dunia medis, tahun 2016 ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Oshinori Osumi mendapatkan Nobel Kesehatan karena membuktikan bahwa ketika pada saat manusia lapar dalam kondisi durasi 12-16 jam, sel-sel tubuh akan melakukan pembersihan mandiri. Kalau dalam istilah kesehatan disebut dengan autofagi. Nah, ini suatu hal yang menjadi mukjizat ya dalam puasa ini. Ternyata durasi 12-16 jam ketika kondisi tubuh mengalami lapar atau berpuasa, maka tubuh akan melakukan namanya proses autofagi, yaitu sel tubuh akan memakan protein sel-sel sampah, sel-sel rusak dan racun yang mengendap dalam tubuh hingga diolah lagi untuk menjadi energi baru. Nah, kalau kita sadari di Indonesia, kita berpuasa selama 12-13 jam. Nah, ini merupakan berkah yang Allah berikan ya dengan diwajibkannya puasa, sehingga kita pun akan mengalami satu proses pembersihan tubuh ya yang rutin dilakukan setiap setahun sekali, apalagi di bulan Ramadan. Nah, dan kita pahami kalau istilah puasa, kalau di program diet yang sedang tren sekarang seperti intermittent fasting itu juga satu bagian seperti puasa juga. Intermittent fasting adalah suatu periode di mana kondisi tubuh kadang ada proses ada menahan lapar tidak makan, ada proses makan. Nah, kalau yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah seperti intermittent fasting. Nah, sebenarnya kalau puasa selain di bulan Ramadan itu juga suatu pola diet yang bagus ya. Kalau di dunia kedokteran ada istilah fast day, di mana ada seminggu periode hari, 5 hari makan, ini 2 hari puasa. Nah, ini kan seperti kita berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi juga ketika ada alternating day, proses intermittent fasting yang namanya alternating day itu seperti kita berpuasa seperti Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari makan, sehari puasa, sehari makan. Jadi subhanallah, apa yang diperintahkan atau dilakukan oleh orang-orang muslim melalui Quran dan sunnahnya juga yang diajarkan Rasulullah, ternyata juga diikuti oleh sebagian besar tren ya dari masyarakat sekarang, dan itu sudah kita lakukan jauh-jauh sebelum ada penelitian tadi ya terkait puasa yang ternyata bisa sebagai autofagi. Nah, selain puasa dalam hal ini untuk mengistirahatkan lambung, ternyata mempunyai fungsi yang luar biasa. Yang pertama, detoksifikasi. Detoksifikasi ini berarti detok ya, berarti itu membuang racun dari darah dan hati kita. Nah, itu sangat penting ya, karena kita sebagian besar mungkin makan, ada banyak yang sudah tercemar oleh banyak oksidan di luar ya, dan juga mungkin banyak yang kita makan tidak benar. Nah, ini fungsi puasa satunya adalah untuk detoksifikasi. Yang kedua, fungsi puasa juga adalah untuk regenerasi sel. Nah, sel-sel kita diperbaiki, otomatis ini akan memperbaiki sistem imun kita. Dan juga yang terakhir, menyeimbangkan hormon, terutama insulin. Kalau insulin itu suatu hormon yang krusial untuk para penderita diabetes mellitus ya. Kalau tidak terkontrol justru akan menyebabkan lonjakan gula darah. Demikian juga ternyata bisa meningkatkan hormon BDNF. BDNF itu Brain Drive Neurotrophic Factor yang itu untuk mencegah pikun dan depresi. Nah, pemirsa Hikmah TV yang dicintai Allah, betapa besar ya kasih sayang Allah pada kita, karena ternyata fungsi dari puasa ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri gitu ya, bukan hanya untuk
memenuhi kewajiban semata. Nah, cuma kalau kita berpuasa sejauh ini, mungkin sudah ada yang masuki puasa minggu kedua ya, atau minggu ketiga di sini, eee, justru ketika habis puasa gitu ya, tiap berbuka, nah malah kolesterolnya naik, atau lemes, atau ngantuk. Nah, kalau kita coba, renungi, bisa jadi itu cara berbukanya yang belum benar gitu ya. Nah, Islam mengajarkan terkait keseimbangan ya, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ya, ini biasanya kan kalau nafsu ya, kita ingin, karena haus sekali, mungkin, lapar sekali, langsung ketika buka, sajian di depan mata kita, langsung kita makan semua. Nah, padahal, dalam ini Islam sudah memberikan rambu-rambunya, dan Rasulullah juga sudah mencontohkan. Rasulullah SAW memberikan resep terbaik ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Cukuplah bagi anak Adam seberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Jika ia harus melebihkannya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya." Jadi nggak semua lambung kita isi dengan makanan ya, pemirsa, jadi harus kita atur ya, jangan berlebihan. Sesuai itu, cara medis ketika perut kondisi kosong atau kondisi lapar, seharian kosong belum diisi dengan makanan, ketika berbuka itu langsung membuat lonjakan insulin cukup tinggi ya. Dan ini membuat tubuh cepat mengantuk dan lemas saat tarawih. Jadi otomatis pilihlah makanan berbuka dengan yang baik. Mungkin kadar gula yang nggak terlalu tinggi dan berbuka dengan yang manis ya, yang alami, manisnya alami gitu ya, seperti kurma, buah-buahan, sehingga mudah terserap dan mudah ternormalisasi lagi, ya. Jadi ketika, tidak berlebihan, maka tubuh juga akan merasakan ringan, tidak berat ketika menjalankan ibadah ya di malam bulan Ramadan ya, seperti tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Karena cobaannya di situ biasanya kalau malam ya, habis buka banyak, di situ ngantuk ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin, kami berbagi tips ya untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Yang jelas supaya kita tetap bugar, sehat ya, karena kita juga punya kewajiban tetap menjalankan, mungkin ada yang bekerja, ada yang mencari nafkah, ada yang sekolah gitu ya. Nah, yang pertama perhatikan asupan nutrisi saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka adalah 2 waktu yang penting ya, apalagi kita punya 2 kali kesempatan ibaratnya untuk menambah asupan makanan, asupan gizi ya. Perhatikan isinya ya pemirsa. Jadi misal isinya kita harus lihat dulu, adakah karbonya cukup, proteinnya cukup, lemaknya cukup, serat cukup itu. Jadi kalau bisa jangan semuanya itu serba karbo misalnya kita sahur ada nasi, sayurnya mie, lauknya perkedel, tambah kerupuk. Nah, itu kan karbo semua. Jadi kita harus atur. Mungkin kalau dari Kemenkes memberikan saran piringku, ya mungkin Bapak Ibu pemirsa Alegna TV bisa searching ya, piringku itu apa? Itu kondisi di mana piring dibagi 3 ya, dibagi 3. Piringnya piring normal ya Bapak Ibu pemirsa, bukan piring yang lebar seperti ketika untuk tempat lauk, tapi untuk biasa kita gunakan untuk makan. Kita bagi 3, mungkin sepertiga kita isi karbo, makanan pokok ya, tidak harus nasi. Jadi ada kentang, ada jagung mungkin ya, ada ubi, nah bisa juga gandum. Nah, itu sepertiga yang lain ini isinya adalah sayuran, serat gitu ya. Lalu sepertiga yang lain diisi dengan lauk, lauk dan buah gitu ya. Kalau bagi yang sedang menjalankan program diet, kalau saya mendapatkan nasihat dari teman ahli gizi itu ya, maka itu sebaiknya, bisa kita katakan mungkin nasi kita pakai 1 kepal tangan kita, lalu nanti protein 2 kepal ya, karena sekarang protein lagi tren memang untuk meningkatkan massa otot yang kita penting ketika di masa tua kita ya, untuk menghindari, penyakit sarkopenia. Lalu juga sayuran atau serat, nanti serat pilihannya sayuran atau buah-buahan. Itu seberapa banyak? Mungkin selebar telapak tangan kita. Itu mudahnya seperti itu Bapak Ibu pemirsa Alegna TV. Jadi perhatikan asupan nutrisi, karena ini kita penting ya, raga kita gunakan untuk beribadah seperti tarawih, tetap, baca Quran juga, mungkin kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan paginya untuk bekerja, mencari ilmu, dan juga kegiatan sosial lainnya. Maka kita perlu asupan gizi yang sehat gitu ya. Nah, hindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan mungkin tinggi lemak ya, lemak yang tidak sehat ya, gorengan misalnya, karena gorengan masih menjadi
kalau di survei mungkin ya, paling tinggi peminatnya untuk makanan berbuka. Nah, dan jangan lupa konsumsi air selama sehari kan kurang ya, paling enggak ya 8 gelas dalam waktu durante habis kita berbuka sampai dengan sahur, setidaknya kita memenuhi, tetap ya untuk, air yang ada di dalam tubuh kita untuk mencegah adanya dehidrasi. Nah, selain itu, mungkin kita perlu juga olahraga ringan Bapak Ibu pemirsa. Ya, olahraga ringannya tidak harus, fitnes yang itu berat ya, cukup dengan ringan seperti jalan kaki, stretching, ataupun, senam aerobik ringan boleh gitu ya. Jadi ini kita lakukan agar tetap bugar dan meningkatkan metabolisme. Lakukan olahraga mungkin setelah berbuka atau juga beberapa jam sebelum berbuka juga boleh ya, karena kondisi itu masih, insya Allah mendekati berbuka dan juga bisa sebelum sahur agar tidak terlalu menguras energi. Jadi pilihan waktu juga kita perlu mengatur dengan baik gitu ya, supaya tidak lemes juga. Nah, selanjutnya perlu juga istirahat cukup. Memang banyak kan apalagi ibu-ibu ya, ketika bulan Ramadan itu banyak waktu untuk tidur jadi, berkurang gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya lagi supaya kita bisa tetap segar, bugar ya, dan tetap terjaga kualitasnya. Karena kalau kurang tidur, dapat menyebabkan tubuh lelah dan kurang bertenaga. Nah, cobalah untuk tidur cukup setiap malam ya, paling tidak mungkin kita target, terus kita juga bisa qailullah ya ketika tidur siang ketika ada waktu, untuk bisa menyegarkan, kita ya dan memenuhi jam istirahat kita. Lalu yang terakhir hindari stres berlebihan, di Bapak Ibu Alikmah TV yang kami hormati. Jadi puasa juga memberi kesempatan untuk menenangkan pikiran dan menjauhkan diri dari stres. Jadi satu hikmah dari puasa juga untuk meningkatkan kesehatan mental. Kenapa? Karena dengan puasa kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, juga banyak, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan juga akan lebih meningkatkan empati kita dengan orang lain. Itu sangat bagus sekali untuk support kesehatan mental kita. Nah, jadi, sepemirsa Hikmah TV yang dimuliakan Allah, puasa bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga bentuk cintanya Allah kepada kita ya. Jadi Allah merintahkan sesuatu itu juga untuk kebaikan kita juga. Ternyata ibrahnya juga kita luar biasa kita dapatkan dari adanya puasa. Kita jadi lebih sehat secara fisik dan mental. Dengan menjalankannya dengan ikhlas dan penuh kesadaran, kita juga mendapatkan pahala, berkahnya, dunia akhirat, dan juga tubuh sehat serta hati menjadi tenang. Mari kita jadikan puasa kita bukan hanya sekedar memindahkan jam makan saja, tapi sebagai momentum reparasi total tubuh dan jiwa kita agar lebih sehat dan lebih bahagia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan tubuh kita kuat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup dengan pantun, membeli kurma di pasar lama, dimakan 3 saat berbuka. Puasa sehat ibadah utama, tubuh bugar, jiwa bertakwa. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sekian dari saya, mohon maaf atas salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.